Tobat itu kalau cukup syarat-syaratnya, dia pasti diterima Allah tanpa ada keraguan. Jadi tobat ini kalau cukup syaratnya, kada ragu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau tobat sempurna syarat-syaratnya cukup, Allah pasti akan menerima tobat itu. Tobat itu ada mukaddimah. Ini salah satu cara supaya kita dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, dapat kemudahan untuk tobat. Bagi yang suka maksiat, nah kayak apa supaya ada kemudahan untuk tobat nih? Ma'amalakannya tawab, diamalkan juga sudah. Nah ditambah lagi ada 3 perkara. At-Tawwab huwa alladhi yassara li'ibadihi asbab at-taubah wa waffaqahum litahsiliha wa qabila taubatahum wa jazahum wa asna alaihim. At-Tawwab artinya adalah dialah yang memudahkan bagi hamba-hambanya sebab-sebab untuk taubat. Dan dia pula yang memberi taufik kepada hamba-hambanya untuk menghasilkan taubat. Dan dia pula yang menerima taubat dan membalas mereka yang taubat dan memuji atas mereka yang taubat. Nah itulah makna dari nama Allah At-Tawwab, yang memudahkan bagi hambanya sebab-sebab bertobat, yang memberi taufik kepada mereka untuk menghasilkan tobat, yang menerima tobat, membalas mereka dan memuji mereka. Itulah At-Tawwab. Seringkali disingkat dengan bahasa kita At-Tawwab yang menerima, yang maha menerima tobat. Nah itu disingkat, yang maha menerima tobat. Padahal tadi panjang makna daripada At-Tawwab itu. Para muhibbin rahimakumullah, yassara li'ibadihi asbab at-taubah wa waffaqahum litahsiliha. At-Tawwab yang memudahkan bagi hamba-hambanya sebab-sebab untuk bertobat, dan dia beri taufik untuk melaksanakannya. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki seorang hamba ini tobat kepada Allah, Allah mudahkan sebab-sebabnya. Orang yang asalnya perampok, asalnya penjudi, pemabuk, penzina, kalau Allah hendak memudahkan, menghendaki orang ini tobat kepada Allah, Allah kehendaki, nah dia mudahkan sebabnya. Ini nama Allah At-Tawwab. Allah mudahkan sebabnya dan Allah beri kekuatan, kemampuan untuk melaksanakan tobat itu. Banyak para aulia-aulia Allah yang pada masa dahulunya itu gelap, tetapi Allah kehendaki untuk tobat, Allah mudahkan jalannya sehingga tobat kepada Allah dan melaksanakan tobatnya sehingga akhirnya menjadi salah satu aulia Allah Ta'ala. Sejarah mencatat nama-nama besar yang dulunya latar belakang gelap gulita, seperti Imam Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Fudail bin Iyad
ini pada dulunya beliau ini syatira qati'atarik, seorang penipu, seorang yang jahat, perampok. Ini pekerjaan Sidin ini dulunya perampok. Kalau ada orang lewat malam di jalan, Sidin halangi, Sidin ambil hartanya. Itu qati'atarik. Itulah profesi Fudail bin Iyad. Pada suatu malam, beliau ini hendak mendatangi kekasihnya. Hendak mendatangi kekasih. Lalu memanjat dinding rumah. Di saat beliau memanjat dinding rumah itu, hendak mendatangi kekasih tadi, ada orang baca Quran, kedengaran Sidin. Fudail mendengar ada orang baca Quran yang ayatnya itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayatnya. Artinya, apakah belum juga saatnya hati mereka itu tunduk untuk mengingat Allah? Itu arti ayatnya. Begitu Fudail bin Iyad ini mendengar ayat tadi, tersentuh Fudail bin Iyad. Lalu dia berkata, bala ya Rabb, qat'an, iya wahai Tuhan, inilah saatnya hatiku tunduk untuk mengingat Engkau. Nah, maka kada jadi menaiki dinding rumah kekasih tadi, turun, lalu tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail tadi tobat. Sidin sesudah tobat itu berdoa Fudail bin Iyad, Allahumma inni qad tubtu ilaik wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Ya Allah, hamba sudah tobat kepada Engkau dan jadikanlah tobatku ini berdiam di Makkah Al-Mukarramah. Maka berangkatlah Fudail menuju Makkah Mukarramah. Sampai di sana beliau menuntut ilmu, beliau mengaji, akhirnya menjadi ulama sampai menjadi kepada salah seorang aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu mudah Allah bila menghendaki seorang hamba itu tobat. Nah, inilah nama Allah At-Tawwab. Kalau orang sudah dikehendaki Allah untuk tobat, dia mudahkan sebab-sebab untuk tobat itu. Para muhibbin rahimakumullah, Fudail bin Iyad ini wafat pada tahun 187 Hijriah, dikuburkan di Ma'la, Makkah Al-Mukarramah. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub disebutkan nama besar yang dulunya gelap, Utbatul Ghulam. Ini bukan perampok, pemabuk. Orang mabuk aja gawian Utbatul Ghulam ini. Satu hari lewat di masjid di Basrah. Di masjid sedang ceramah Imam Hasanul Basri radhiyallahu anhu. Hasan Basri ceramah. Mendengar Utbatul Ghulam ceramah Hasan Basri tadi. Basaha sayha, berteriak. Mendengar ceramah, baku ciak. Utbatul Ghulam tersungkur pingsan. Sungkur. Rupanya apakah isi ceramah Hasan Basri luar biasa sehingga Utbatul Ghulam mendengar itu sampai pingsan. Nah, begitu sadar, akhirnya Utbatul Ghulam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu mudah Allah memberikan hidayah
kepada hambanya untuk bertobat kepada Allah. Nah inilah nama Allah At-Tawwab. At-Tawwab. Tobat Utbatul Ghulam berdoa kepada Allah dengan doa yang terkenal. Ilahi in kunta qabilta taubati wa ghafarta zunubi fa akrimni bi husni shaut. Fa'akrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi wal Qur'an. Pertama Utbatul Ghulam minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau terima tobatku, engkau ampuni dosaku, muliakan aku bil hifzi wal fahmi, dengan hafal dan paham, dengan penghafalan dan pemahaman, sehingga aku bisa hafal, bisa paham setiap ilmu yang kudengar dari Al-Quran. Itu doa Sidin yang pertama. Yang kedua, ilahi akrimni bihusni saut, ya Allah, muliakan aku dengan suara yang bagus. Hatta anna man sami'a sauti atau qiraati yazdadu riqqatun fi qalbi wa in kana kasiyal qalbi. Ya Allah, hai Tuhanku, muliakan aku dengan suara yang baik, sehingga siapapun yang mendengar suaraku, hatinya akan lembut walaupun dia orang yang keras hatinya. Yang ketiga, doa Utbatul Ghulam, ilahi wahai Tuhanku, akrimni birrizqil halal, muliakan aku dengan rizki yang halal, warzuqni min haitsu la ahtasib, dan berikan aku rezeki dari jalan yang tidak terduga-duga. Tiga macam itu doa Sidin sesudah tobat. Dan ketiga-tiganya Allah kabulkan. Allah kabulkan. Sehingga Utbatul Ghulam ini menjadi orang yang hafal dan paham setiap apa yang beliau dengar dari ilmu, dari Al-Quran. Dengar Quran, hafal, paham. Diberi Tuhan suara yang bagus. Siapa-siapa yang mendengar suara Sidin akan lembut hatinya walaupun dia keras hati. Yang ketiga, Allah berikan kemuliaan. Setiap malam ada orang yang mengirimi makanan untuk sehari. Setiap hari berlaku sampai beliau wafat. Allah kabulkan doa Utbatul Ghulam ini. Itu doa beliau sampaikan kepada Allah sesudah beliau tobat. Jadi ya Allah, amun engkau terima tobat ulun, engkau ampuni dosa ulun minta tiga macam nih. Allah beri semua. Nah, jadi orang yang dulunya pemabuk begitu mudah tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya At-Tawwab, bahwa Allah itu maha memudahkan hambanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi orang yang tobat itu, ujar Nabi kita, At-Taib Habibullah. At-Taib Habibullah. Orang yang tobat itu jadi kekasih Allah. Pemabuk, penjudi, penzina, tobat inya malam itu, tobat, maka dia jadi kekasih Allah. Bila kekasih Allah ini berdoa apa aja lawan Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Fudail bin Iyad begitu tobat kepada Allah, berdoa ke Makkah, kabul. Utbatul Ghulam begitu tobat kepada Allah, berdoa minta tiga macam, dikabulkan oleh Allah. Karena orang yang tobat itu orang yang kekasih Allah. Dan Allah pasti akan mengabulkan permintaan orang yang dikasihinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu pertama arti At-Tawwab, yang memudahkan sebab-sebab tobatnya seseorang. Yang kedua, wa qabila taubatahum, Allah yang menerima tobat. Kalau orang tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Inilah nama Allah At-Tawwab. Rasulullah SAW bersabda,
law amiltumul khataya hatta tablughas sama summa nadimtum la taballahu alaikum. Ujar Nabi, seandainya kalian berbuat dosa, disusun dosa sampai ke langit banyaknya, bertumpuk-tumpuk dosa sampai ke langit, summa nadimtum, kemudian kalian tobat kepada Allah, la taballahu alaikum, Allah terima tobat kalian. Kalau ada dosa yang gak ada diterima oleh Allah, kalau ditobat. Kalau tobat kepada Allah, Allah terima tobatnya. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa huwa alladhi yaqbalu taubah an ibadih. Allah yang menerima tobat daripada hambanya. At-Tawwab. Imam Al-Ghazali berkata, at-taubatu idza istajma'at syara'itaha fahiya maqbulatun la mahalah. Ujar Imam Ghazali, tobat itu kalau cukup syarat-syaratnya, dia pasti diterima Allah tanpa ada keraguan. Dan jadi tobat ini kalau cukup syaratnya, kada ragu, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun dosa yang pernah kita lakukan, kalau tobat sempurna syarat-syaratnya cukup, Allah pasti akan menerima tobat itu. Yang ketiga, wajazahum wa asna alaihim. Allah balas mereka. Orang yang tobat tadi dibalas oleh Allah, diberi pahala. Seapa pahalanya Allah beri? Sebanyak dosa yang telah ia tobati. Misalnya ia 1000 macam berbuat dosa. Begitu dia tobat kepada Allah, Allah hapus, ganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi orang berzina, dosa asalnya zina itu. Begitu dia tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, zina tadi dihapus, diganti dengan pahala. Orang pemabuk dosa, tobat kepada Allah, tobatnya benar, Allah terima, berapa tahunnya pemabuk tadi diganti dengan kebaikan, dengan pahala. Jadi perbuatan dosa itu bisa berubah jadi pahala bila kita tobat. Bila kita tobat. Misalnya seorang ini berbuat 5 dosa. Yang satu berbuat 10 dosa. Si A berbuat 5 dosa. Si B berbuat 10 dosa. Kedua-duanya tobat. Mana banyaknya pahala? Banyak dosa tadi pahalanya. Makin banyak dosa kepada Allah, kita tobat, makin banyak pahala yang kita terima. Nah, itu dinyatakan oleh Al-Quranul Karim. Nah, itu artinya wajazahum, Allah membalas orang yang tobat itu. Dosa-dosa yang dia perbuat diganti oleh Allah dengan pahala-pahala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah. Orang yang tobat, beriman, beramal saleh, itu orang dijamin Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tobat, banyak tobat, mati surganya orang. Husnul khatimah. Nah, hendak mati sempat tobat, tobatnya diterima Allah, orang ini dijamin yadkhulunal jannah, masuk surga. Jadi yang dijamin masuk surga itu apa? Orang-orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah. Siapa akhir kalam la ilaha illallah, masuk surga. Siapa yang akhir hidupnya tobat, walaupun kada la ilaha illallah, masuk surga juga. Itu Al-Quran. Fa ulaika yadkhulunal jannah. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi orang-orang yang kepingin tobat tapi belum kawa,
Hendak kayak tobat. Cuma ada kawah di tobat lagi. Nah ini bagus, orang ini banyak-banyak membaca ya tawab. Banyak aja baca ya tawab, ya tawab, ya tawab. Supaya apa? Supaya dimudahkan Allah untuk tobat. Banyak kawan-kawan kita, kaum muslimin, muslimat, banyak yang kepingin tobat tuh banyak. Cuma kada kawal lagi. Kebanyakan kaitannya, kebanyakan masalahnya. Tahu pada diri salah, tahu pada diri banyak dosa, tahu pada suka maksiat. Hendak tobat, sampai wah ini belum tobat lagi. Kenapa? Allah belum memudahkan jalannya. Nah, baca ya tawab. Baca ya tawab. Berapa kali ke sehari? Duduk-duduk ya tawab, ya tawab, ya tawab. Nah, maka karena berkahnya itu Allah mudahkan untuk sebab tobat tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah at-tawwab ayyakuna mulaziman lit-taubah. Orang yang beriman dengan nama Allah at-tawwab, orang yang percaya nama Allah at-tawwab, maka orang ini selalu melazimi tobat. Nah, selalu melazimi tobat. Ini percaya Allah itu tawwab. Maka dia pekerjaannya melazimi tobat. Besokan tobat terhadap dosa-dosa yang malam tadi. Kena kamarian tobat pulang terhadap dosa-dosa yang siang tadi. Itu pekerjaannya. Besokan tobat, kamarian tobat. Karena dia percaya bahwa at-tawwab itu maha menerima tobat tadi. Jadi melazimi tobat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya Nabi wallah, Nabi bersumpah. Padahal Nabi ini seandainya kada bersumpah pun kita percaya. Karena Nabi mustahil dusta. Tapi untuk memperkuat, beliau bersumpah, wallahi demi Allah. Inni la astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku ya Nabi istighfar kepada Allah. Aku tobat kepada Allah bil yaum dalam sehari aksar min sab'ina marrah, lebih dari 70 kali. Nabi bersumpah saja. Aku di sini dalam sehari lebih 70 kali sehari istighfar, tobat. Dalam hadis lain disebutkan Nabi 100 kali membaca sehari, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli, wahai Tuhanku ampuni aku, wa tub alayya, terima tobatku, innaka antat tawwabur rahim. 100 kali sehari. Itu hadis Nabi. Nabi seorang mengamalkan itu. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwab. 100 kali sehari. Nah, itu buah dari keimanan nama Allah at-tawwab, melazimi tobat itu. Melazimi mengamalkan tobat. Jadi tobat itu jadi amalan. Qala Al-Ghazali, berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, lit-taubati muqaddimatun. Tobat itu ada muqaddimah. Ini salah satu cara supaya kita dapat petunjuk dari Allah, dapat hidayah, dapat kemudahan untuk tobat. Bagi yang suka maksiat. Nah, kayak apa? Supaya ada kemudahan untuk tobat nih. Mengamalkannya tawab, diamalkan juga sudah. Nah, ditambah lagi ada 3 perkara. Satu, Imam Ghazali, zikru ghayati kubhiz zunub, mengingatkan jahatnya dosa itu, mengingatkan, merenungi betapa jahatnya yang namanya dosa itu. Mengarang dosa itu jahat. Nah, kita membuat dosa, nah renungilah dosa itu jahat.
mencegah berkah, mencegah rezeki yang halal, membuat malas beribadat, menyebabkan doa tertolak, ujung-ujungnya kayaknya menyebabkan mati su'ul khatimah. Itu jahatnya dosa. Kalau kita kada tobat tuh, kalau kita kada tobat berarti dalam diri kita ada memelihara sesuatu yang membahayakan kita. Rezeki yang halal susah dapat. Ada yang haram aja rezeki. Ini penyebabnya antara lain dosa banyak. Dosa banyak. Bila berdagang jujur tapi bulihi. Bila berdusta payu. Artinya apa? Bila rezeki halal ngalih. Rezeki nampi haram lancar benar. Ini sebabnya apa? Ada dosa. Nah, itu min qubhiz dzunub, bagian dari jahatnya dosa itu. Sulit dapat rezeki yang halal, mudahnya cuma yang haram. Malas beribadah. Mau ditunjuk pada sembahyang. Bangun subuh mulia, jangannya kau pukul 8 bangun. Nah, itu apa? Itu akibat dosa. Akibat dosa. Nah, jadi ingatakan dari Imam Ghazali, qubhuz dzunub, kejahatan-kejahatan sebuah dosa itu yang paling fatal membawa kepada su'ul khatimah, membawa kepada mati kada beriman artinya. Nah, jadi ini satu jalan agar kita bisa mudah untuk tobat itu. Ingatakan kejahatan dosa. Yang kedua dari Imam Ghazali, zikru syiddati 'uqubatillah, merenungi betapa pedihnya siksa Allah itu. Siksa Allah itu pedih. Nyatakan Yusudin, kalau kita mati membawa dosa karena kita kada tobat, siksa menunggu. Dan siksa Allah itu bersangatan pedihnya. Kita tak kena pelatik api kita kipik kita. Hanya tak kena sedikit api. Apalagi dibuat dalam api. Itu akibat dosa. Ingatakan dari Imam Ghazali, siksa Allah itu pedih. Siksa Allah pedih. Nah, yang ketiga dari Imam Ghazali, ingatakan lemahnya engkau. Lemahnya engkau. Kita jangankan dipukul lawan kapak kena. Kalau mister kan dipukul tangan sakit dah. Apalagi di akhirat. Karena dosa dipukul dengan macam-macam pukulan. Dibelenggu tangan kita, diburgul tangan kita, disirit masuk ke dalam neraka. Nah, kalaulah kita berdaya, ada kita kemampuan berontak, kawalah kabur, kada kawa. Nangis ingatakan engkau terlemah. Nah, bila kita mau ingatakan dosa itu banyak jahatnya, siksa Allah itu sangat pedihnya, kita sangat lemahnya. Nah, mudah-mudahan merancak mengatakan itu mudah jalan tobat tadi. Mudah jalan tobat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan kita sudah tahu semuaan bahwa yang namanya tobat itu bukan ucapan, bukan tulisan. Aku tobat menulis, bukan itu. Atau ucapan, ya Allah hamba tobat, bukan itu. Jadi yang namanya tobat itu semuaan perkara dalam hati, semuaan. Satu, menyesal. Sesudah ingat buruknya dosa ini, sesudah ingat efek sampingnya dosa ini, ingat menyesal kita. Menyesal. Bila orang menyesal apa? Berampih. Berhenti. Orang menyesal apa? Kada akan mau ulang lagi. Masih pecah mau ulang, kada menyesal ngarannya.
Nah, kan tobat itu ada penyesalan dalam hati karena ingat jahatnya dosa, sangatnya azab Allah, menyesal, memutuskan berhenti. Yang ketiga, kada mau ulang lagi. Kada mau ulang lagi. Nah, semua itu perkara hati. Perkara hati. Menyesal hati. Memutuskan berhenti hati. Janji kada mau ulang lagi hati. Adalah ucapan. Aku menyesal berbuat dosa, kada macam itu. Aku kada mau ulang lagi, kada macam. Tapi hati kita bulat bahwa kita kada mau ulang lagi. Nah, tobat. Lalu karena selanjutnya tobat banyak kada sembahyang. Maka jar Nabi bila kada sembahyang kita mati kafir. Bila kada sembahyang anaknya hartanya kada ada berkah. Maka bahari banyak kada sembahyang. Tobat kepada Allah. Nah, ini akibat tobat ini lalu wajib mengqadha sembahyang itu. Dikaqdha sembahyang. Nah, selanjutnya lagi, kalau tobatnya ini tobat dari kezaliman kepada hamba Allah, mencuntan, merampok, menipu, membuli orang. Nah, ini tangalih sedikit. Mesti berurusan lawan mereka itu. Urusan. Yang mana pernah dirampok, dibirisakan. Yang mana pernah harta orang dicuri, dibirisakan. Nah, itu bagian dari tuntutan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu buah keimanan. Orang yang percaya bahwa Allah At-Tawwab, maka dia akan menjadikan tobat itu sebagai pekerjaan yang dia lazimi setiap hari. Pagi dia tobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang dilakukan malam tadi. Kena petang hari dia tobat lagi terhadap dosa yang dilakukan siang hari tadi. Nah, itulah pekerjaan orang yang beriman kepada nama Allah At-Tawwab tadi.